Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Ya, di kesempatan kali ini saya akan melakukan tes lagi untuk sebuah graphic card, yaitu Gigabyte. Teman-teman bisa lihat di layar. Ini adalah ciri khas dari graphic card Gigabyte. Di sini memiliki dua fan ya. Oke, kita ingin tahu untuk Gigabyte seri apakah ini? Oke, sebelumnya di sini memiliki dua kipas WindForce dan ada heatsinknya di bagian dalam masih sangat bersih. Kemudian di sini ada soketnya seperti ini, ciri khas dari seri RX ya. Oke, kemudian untuk portnya sendiri ada HDMI port, display port, HDMI port dan DVI port. Untuk bagian sampingnya platnya juga masih bersih banget, kinyis-kinyis. Kemudian di bagian atas di sini tidak memerlukan pin power tambahan ya. Oke, kita langsung ke bagian belakang. Apa sih seri graphic card ini guys? Ya, seri Gigabyte RX 460 2GB OC Edition ya guys ya, Rev 1.1. Baik, di sini untuk distributornya adalah dari NZT. Kemudian untuk garansinya itu sudah habis per 2020 kemarin. Dan untuk unitnya di belakang ini untuk plat fibernya juga sangat-sangat bersih banget ya guys ya. Oke, kita akan langsung melakukan tes untuk seri RX 460 2GB dari Gigabyte. Oke. Oke guys, jadi di sini grafiknya sudah terpasang di unit dan tidak memerlukan pin power tambahan. Kemudian saya supply dengan PSU Coger CMX 700 buat 80 plus. Di bagian belakang saya menggunakan port HDMI dan saya nyalakan powernya guys. Oke, sudah menyala. Untuk mouse-nya kita akan nyalakan guys. Mantap jiwa. Oke, di sini sudah kita nyalakan dan teman-teman bisa lihat di sini untuk kipas akan berputar selisih beberapa saat. Oke, sudah terdeteksi. Kita akan ke display ya guys ya. Mantap jiwa. Oke, kita sudah ke Windows. Kita tinggikan dulu tripodnya ya guys. Bentar guys. Sorry. Ya cukup segini. Oke, jadi ini menggunakan kipasnya itu menggunakan teknologi Zero RPM ya. Yang ini saya lihat di sini sudah berhenti. Oke, sebentar saya tunjukkan dulu guys. Ya, kipasnya sudah idle ya. Jadi untuk seri Radeon ini dia akan berhenti saat suhu ini di bawah 55 derajat Celcius. Oke, saya tes per 15 September jam setengah 8 pagi ya guys ya. Kita masuk sistem dulu. AMD Radeon software-nya sudah terload. Kita akan buka GPU Z dan HW monitor ya seperti biasa ya. Oke, RX 460 terdeteksi sebagai buffin di sini dari Gigabyte 1458 berjalan 8 kali, shader 896, DirectX 12, 128 bit, GDDR5 Hynix 2 GB, adrenalin yang saya pakai di 21.3.2 ya. Untuk GPU clock dan default clock sama, semua fitur ada kecuali CUDA dan ray tracing. Kemudian untuk sensor kita rubah dulu ke current. Saat ini suhu berada di 30 derajat Celcius. Adem ya guys, mantap jiwa dengan kondisi kipas yang masih idle ya. Suhu terendahnya 27 derajat Celcius. Wow, dingin lah guys. Mantap jiwa ya. Oke, kita akan tes pertama, tes ringan ya. Kita akan gunakan si ROG Benchmark ini. Kita akan aktifkan enable artifact scanner, kita tes di 1080. Oke. 40 fps ya guys. Startingnya tadi teman-teman bisa lihat di sini 41 fps, 40 fps. Oke, suhu di 49 ya. Kipas sudah berputar. Ya kurang lebih mungkin di 50 derajat ya. Kipasnya sudah berputar guys. Mantap jiwa. Stay di 51. Saat ini naik 52 derajat. 40 fps ya. Average 40 41. VRAMs-nya 2 GB, usage-nya hanya 459 MB. GPU load di 100%.
Oke, suhu 55 derajat pada 70% pengetesan. Mantul. GPU load 100%. Oke, di sini tidak ada tanda-tanda artifak. Mantap jiwa. Oke, kita submit dulu suhu 58 derajat Celcius dengan skor 2350 di 39 fps ya. FPS rendah, average lah ya. Baik. Di sini kita rubah skornya menjadi maksimal dulu, hai guys. Untuk GPU clock di angka 1206, memori clock 1750, GPU temperatur 58 derajat, kipas berputar maksimal 36% aja. Dan TDP-nya di sini kalau teman-teman ingin tahu maksimal 58 watt karena tidak ada pin power, average 24.9 watt dan saat idle hanya butuh 6,5 watt saja ya. Mantap jiwa guys, istimewa. Oke, baiklah. Kalau gitu ini akan saya screenshot terlebih dahulu dan kita akan lanjutkan stress test menggunakan 3D Mark. Oke guys, kipas sudah idle lagi dan saat ini kita akan lanjutkan dengan stress test menggunakan 3D Mark. Di sini kita akan stress test di kurang lebih 20 loop ya. Untuk stress test kali ini kita akan gunakan si ini aja ya, yang ringan ya, nitrate. Oke, kita akan stress test menggunakan nitrate stress test untuk RX 460 di 20 kali loop. Oke, collecting system info. Suhunya adem ya guys, mantap jiwa. Dan FPS nya juga nggak kalah dengan si seri hijau Nvidia, terutama kelas 1050, 1050 Ti. Graphic rate nitrate graphic test 1. Coba kita fokuskan ke skornya ya, di bagian bawah teman-teman bisa lihat ya, di 120 fps. Oke, mantap jiwa. Mantap jiwa. 100 fps ya average ya. 90 naik lagi ke 100. Jadi ini loop pertama ya guys. Berapa frame kah yang terkumpul di loop pertama? Kurang lebih dari 1 menit ini untuk satu loop pertama ini. Sudah 4000 frame. Akan ada berapa frame? 5000 frame. Mantap ya guys ternyata ya untuk RX 460 ini ya guys. Ya, terkumpul 6200 frame untuk loop pertama ini ya guys ya. Jadi ini akan kita lanjutkan sampai loop ke-20. Akan saya pause recordingnya dan kita lanjutkan di loop ke-20. Oke guys, kita lanjutkan. Ini sudah di loop akhir, loop 19, akan beralih ke loop 20, loop terakhir ya guys ya. Last but not least, ya ini beralih ke loop 20. Overall dari performa stress testnya mantap ya guys, dimana jumlah fps di atas 100, kemudian jumlah frame per loopingnya itu kurang lebih 6200 frame, dan suara kipas senyap banget. Ini mic-nya saya bawa ke daerah kipas sebelah kanan dan kipas sebelah kiri, keduanya senyap ya guys, mantap jiwa. Oke, kita tinggal menunggu akhir dari stress test yang ke-20 ini dan kita lihat skornya seperti apa. Untuk suhu di seputaran hotspot juga adem ya, dan suara kipasnya sangat-sangat senyap sekali. 90 fps, di sini di 98, 95 dan naik lagi ke 100. Overall untuk rendering dan performa dari benchmarknya ini bisa saya bilang mantap ya untuk kelas RX 460 dengan memori 2 GB, performanya istimewa. Baik, jadi ini sudah berakhir untuk stress testnya, kita tinggal menunggu untuk skornya guys. Please wait, loading result. Mantap jiwa, performanya 98.90.9%.
dimana untuk FPS turn-nya di 104.65 fps untuk loopingnya, sedangkan base loopnya di 105.92 fps. Kemudian untuk suhu kita lihat di detail ya. Untuk performanya kita lihat di monitoring guys maksudnya. Oke, berangkat dari 42 derajat Celcius kemudian naik semakin tinggi di 68, 69, 70 ya, kurang lebih stabil di 69 derajat Celcius ya untuk temperaturnya, dimana untuk GPU loadnya di 100%, stabil di 100% ya, karena untuk menjalankan stress test dari DMARC ini cukup lumayan ya, cukup berat dan bisa dikatakan berat. Untuk ringan ya, untuk VGA kelas medium ke atas pasti ringan. Dan ini untuk GPU clocknya hampir mendekati 3800 MHz. Oke, mantap, overall istimewa ya. Valid score di 98.9%. Oke guys, untuk review graphic card ini kurang lebih sampai di sini. Terima kasih atas atensinya dan kita akan ketemu lagi di review graphic card yang lainnya. Terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.